Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 semuanya. Siap. Ibu baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami cinta, kami fokus, dan kami bangun tidur. Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Bagaimana hari ini perasaannya? Bahagia? Bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih sudah berdoa semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang tahu dengan Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara. Dasar negara. Terus apa lagi? Iya, terus. Iya, sebagai pandangan hidup. Pintar. Iya, hari ini kita akan memasuki pelajaran tentang Pancasila sebagai pandangan hidup atau Pancasila dalam sikap dan perilaku kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, tujuannya yaitu kalian dapat membiasakan perilaku bersikap sesuai dengan nilai Pancasila, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Coba lihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pentingnya memahami. Iya, nah, Ibu akan menayangkan video tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai pandangan hidup kita. Coba saksikan semua video pembelajarannya.
Halo anak semua, kembali lagi dalam channel Kita Online. Bagaimana kabar semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Kita Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran PPKN untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1, yaitu belajar Pancasila dengan menyenangkan. Nah, Nana, apakah Nana sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan Kita semuanya. mulai. Nah, pernahkah kalian lihat lambang ini? Lambang apa ini? Betul sekali, itu adalah lambang Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Nah, siapa di sini di antara kalian yang masih ingat apa bunyi dari masing-masing sila dan lambang-lambangnya? Kita bahas ya. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, inilah bunyi dari sila-sila serta lambang-lambang dari sila Pancasila. Lalu, Kak, apa sih artinya dari Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nana, melalui bab ini kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, tahukah kalian Pancasila terdiri dari 5 sila yang tadi sudah kita bahas ya di awal, yang masing-masing memiliki arti dan makna yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita akan memahami bersama satu persatu arti dan makna dari kelima sila. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya yaitu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Lalu maknanya apa, Kak? Nah, maknanya yaitu menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berbeda agama dengan tidak mengganggu mereka saat beribadah. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan contoh penerapan yang ketiga yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun meski berbeda keyakinan. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, arti dari sila kedua ini yaitu Mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Dan maknanya yaitu menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil, dan tentunya harus menghargai perbedaan yang ada. Lalu, Kak, contoh penerapan dari sila kedua apa? Nah, contoh penerapan dari sila kedua yaitu yang pertama. Nah, lihat contoh-contohnya. Semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang teman. Yang kedua, harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan contoh penerapan dari sila kedua yang ketiga yaitu
membantu teman yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Nah, contohnya saja seperti kalian di sekolah ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian wajib membantunya. Nah, wajib membantu. Belakangnya baik suku, agama maupun dia berasal dari mana. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, arti dari sila ketiga yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Lalu maknanya apa? Maknanya dari sila ketiga yaitu harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menghargai kebinekaan. Nah, ada pun contoh penerapan dari sila ketiga yaitu nanti contoh-contohnya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, wajib menghargai perbedaan budaya, suku, dan bahasa dengan tidak saling mengejek atau merendahkan satu sama lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat persatuan seperti acara bendera. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila keempat. Sila keempat berbunyi. Nah, bunyinya apa? Perakyatan? Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan maknanya yaitu menghormati pendapat orang lain, bersifat demokratis dan menjunjung hasil keputusan bersama. Lalu contoh penerapan dari sila keempat apa saja? Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Nah, saat ketua kelas dipilih, kemarin kita musyawarah lah. Pak, nah ada. Yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, contohnya misalnya kalian di awal tahun pelajaran ini kalian akan menentukan ketua kelas baru, jadi kalian harus memenuhi musyawarah bahwa kalian akan langsung melaksanakan mufakat untuk menentukan siapa yang pantas menjadi ketua kelas atau pengurus kelas. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari sila keempat anak-anak, yaitu menghargai pendapat teman meski berbeda pandangan dan wajib menerima hasil keputusan bersama. Kita lanjut berikutnya ke arti dan makna sila yang kelima. Nah, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, arti dari sila kelima ini yaitu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya yaitu memberikan hak yang sama kepada semua orang, memperjuangkan kesejahteraan sosial, dan menghindari yang namanya diskriminasi. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, bersikap adil dalam permainan atau kegiatan di sekolah. Yang ketiga, menghindari sikap diskriminatif dan menghormati hak-hak orang lain. Anak-anak, dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh sederhana contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, sila pertama, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu mereka saat beribadah. Sila yang kedua, bersikap adil kepada semua teman dan tidak membeda-bedakan. Pengamalan Pancasila yang ketiga, contohnya menghargai perbedaan budaya, suku maupun bahasa. Sila yang keempat, bermusyawarah saat memilih ketua kelas atau memutuskan kegiatan bersama. Dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kelima, sila kelima adalah membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain. Nah, inilah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mulai melakukan ini ya anak-anak di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Tetap berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Timbal Online. Nah, tadi kita sudah
melihat dan mendengarkan video pembelajaran kita tentang contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, sudah mengerti semuanya? Sekarang kita akan kembali ke modul ajar kita tadi. Nah, yang Ibu rangkum tadi tentang pembelajaran kita. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran kita hari ini apa ayo? Setelah menonton video tadi, Pancasila adalah pedoman hidup yang relevan sepanjang masa. Yang kedua, tapi nilai-nilai Pancasila akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terus, nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kalian sudah mengerti. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas itu per kelompok. Lihat, kelompok 1, kalian memberikan contoh-contoh bagaimana cara menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 yaitu bagaimana cara menunjukkan rasa cinta tanah air sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Berarti sila keberapa persatuan Indonesia? Sila ketiga. Terus untuk kelompok 3 yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ambil bukunya. Nah, Ibu akan memberikan lembar tugas. Buku pendidikan Pancasilanya. Ambil buku pendidikan Pancasilanya. Ambil 1 atau 2 buku, boleh, atau 3. Silahkan ambil bukunya. Ambil buku pendidikan Pancasilanya. 2 atau 3 atau 5 terserah. Tapi video tadi sudah memberikan contoh-contohnya. Iya. Sesuai dengan tugas kelompoknya. Di sini sudah ada tugas kelompok 1, 2, 3. Sebelum kalian mengerjakan tugas, kita breaking sebentar. Oke. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Iya, sudah? Refresh kembali otaknya. Oke, kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 5 menit. 5 menit, keluarkan bukunya. Tulis jawabannya, dibuka bukunya. Cari atau masih ingat tadi yang ada di video apa? Kalau masih ingat, silakan tulis. Cukup 2 aja ya, contohnya cukup 2, tuliskan. Cukup 2 aja jawabannya. Contohnya 2. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Ayo cari contoh kelompok 1. Jangan ketukar tugasnya.
Kelompok 2, kelompok 3. Ayo aktif dong. Yang lain menulis, yang lain mencari jawaban. Nah, sudah? Ya, kita tunggu temannya yang lain. Yo, cari. Ibu beri waktu 5 menit. Tadi sudah berjalan sekitar 2 menit. Hingga 3 menit. Sudah? Cukup 2 saja. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa maju ke depan semua kelompoknya. Iya, tulis jawabannya. Ayo, sudah? Nah, kelompok 2 sudah selesai. Bagaimana kelompok 1? Hampir selesai. Kelompok 3? Udah selesai? Cukup 2 aja Ibu minta. Udah selesai, kita tunggu kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Ayo sudah, silakan kelompok 1 maju ke depan. Bawa kertasnya, maju semuanya. Ayo maju semuanya. Baca jawabannya, ayo satu orang mewakili. Ayo ke depan sini sayang. Ke depan sini. Nah, apa jawabannya tolong bacakan. Cara menerapkan nilai-nilai tadi apa? Yang pertama apa? 1. Memaksakan agama kepada orang lain. Iya, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Terus? Berdoa sebelum melakukan sesuatu. Iya, berdoa sesudah dan sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu jawaban dari kelompok 1 tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke sini. Kelompok 2 silakan.
Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Jawabannya, iya. Perkenalkan, nama saya Ajun. Ajun. Terus? Nabila. Iya, ini. Terus? Jawabannya satu menggunakan bahasa. Cara menunjukkan cinta tanah air, ayo apa? Apa? Satu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Iya, katanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terus? Yang kedua, mencintai produk dalam negara. Dalam negara atau dalam negeri? Dia mencintai produk dalam negeri. Iya, itu jawaban dari kelompok 2 dalam menunjukkan rasa cinta tanah air sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Sudah itu sudah selesai? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Silakan kelompok 3 presentasikan jawabannya. Ya, silakan kenalkan dulu. Ipa? Ya, silakan jawab jawabannya. Lebih keras sayang. Yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tidak melakukan tindakan diskriminatif, Ya, tidak melakukan diskriminatif. Terus? sikap adil terhadap semua orang. Iya. Terus apa tadi yang kedua? Kedua apa? Bersikap adil kepada semua orang. Iya. Itu jawaban dari kelompok 3 tentang cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih ucapan kepada semuanya. Silakan lembar tugasnya kumpul kepada Ibu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita telah memahami tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini tentang pelajaran ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Iya, kita akan menyelesaikan tugas kita sudah semua, yaitu hari ini untuk pelajaran Pancasila kita cukupkan. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Sudah selesai. Ya. Wassalam.